Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan 12 Desain dan Analisa Algoritma. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang algoritma brute force. Apa itu brute force? Dia itu pendekatan yang memecahkan masalah secara terang-terangan, straightforward, atau dari A sampai Z dicek satu persatu. Saya baca sekilas saja. Contoh-contoh brute force itu dia adalah pencarian elemen terbesar, misalkan kayak yang select sensor itu dia mencari elemen terbesar itu dikatakan ya itu brute force karena dia ngecek satu-satu dari awal elemen hingga akhir. Kompleksitasnya n. Pencarian beruntun sequential search juga sama, itu karena dia ngecek satu-satu maka dikatakan brute force. Faktorial A pangkat n dikali banyak-banyak itu n faktorial. Kalau ini tadi A pangkat n, misalkan A pangkat 3 berarti A kali A kali A 3 kali, itu sama dengan dia dikali satu persatu. N faktorial juga sama. Perkalian matriks juga sama. Perkalian matriks itu ya yang baris dikali kolom. Misalkan ada A, B, C, D, E, F, G, H, berarti dia A dikali E, B dikali G bawahnya, kemudian ada C, D dikali E dan G. Nanti lanjut sini baris kedua, lanjut yang ke sini nanti, dan seterusnya. Perkalian matriks itu brute force, nyari bilangan prima. Bubble sort juga dikatakan brute force karena dia ngecek dari yang pertama, kedua, ketiga, 3, 4 dan seterusnya, dicek lagi satu persatu. Intinya semua yang ngeceknya satu-satu itu dari A sampai Z itu dikatakan brute force atau menerapkan sistem brute force. Text sensor juga karena dia ngecek elemen yang terkecil dulu, kemudian ditukarkan dari ujung satu ke ujung lainnya. Polinom. Oke, ini karakteristiknya. Dia itu lebih cocok untuk soal yang ukurannya kecil. Dia itu sederhana dan mudah diimplementasikannya. Disebut juga algoritma naif atau naif algoritma. Dia tidak efisien dan tidak cerdas karena dia butuh waktu yang besar, waktu yang lama, dan jumlah resource yang besar. Misalkan dia digunakan untuk membandingkan dengan algoritma yang lebih mangkus, misalkan algoritma Dijkstra dibandingin sama brute force, algoritma lainnya binary search dibandingin sama sequential search dan sebagainya. Namun sudah pasti dia menghasilkan hasil yang optimal atau yang ketemu hasilnya. Mencari elemen terbesar dalam list hanya bisa pakai brute force. Kalau pakai binary nggak bisa untuk yang tidak urut. Contoh brute force lainnya adalah pencarian string. Ini mula-mula nobody notice him. N sama N ini cocok. O sama ini cocok. T sama ini enggak, maka dia geser. Kemudian dicek lagi, N sama ini cocok enggak, sama ini enggak cocok, sama ini enggak cocok, dan cocoknya di sini, dan keluarlah hasilnya dapatnya itu. Itu juga kalau binary. Ini worst case-nya. Worst case terjadi kalau dia itu bilangannya 3-nya ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, bedanya di ujung doang. Jadi dia ngecek lagi ini, dicek anaknya ini, anaknya ini, sampai dengan ini. Dicek satu persatu, itu worst case-nya untuk menentukan string. Best case-nya kalau dia sama sekali beda, X dengan Z beda, sampai di sini baru dia ketemu dan langsung dapat. Itu namanya best case, hanya sedikit. Average case-nya teks biasa. Store ada S di sini, S di sini. Intinya dia bukan hanya satu dan bukan semuanya, itu average case. Pencarian titik jarak terdekat. Ini sama dengan
yang A* kemarin, dia pakai Euclidean. Rumusnya X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat, kemudian diakarkan. Sama kayak grid yang A* kemarin. Brute force-nya dia ngecek satu-satu. A dengan B berapa jaraknya, A dengan C berapa, B dengan C berapa, yang mana paling pendeknya, dan keluarlah hasilnya. Ini kelebihan brute force-nya. Penerapannya luas, mudah dimengerti dan simple. Layak yang bisa dipakaikan hanya sekedar untuk nyari atau ngurutin dan sebagainya. Penjumlahan perkalian juga bisa. Kelemahannya yang terbesar itu tidak efisien, lambat, kemudian nggak kreatif karena dia ngecek satu-satu. Ini algoritma brute force-nya dalam Sudoku. Sudoku itu ininya harus beda angkanya, di sininya juga harus beda, di sininya juga harus beda, nggak boleh ada yang sama. Misalkan ini 1, 2, 4 dan 7 misalkan, boleh, tapi di sini ada 7, berarti nggak boleh. Artinya di sini sama di sini, baris sama horizontalnya, baris ataupun kolom ataupun 3x3 itu nggak boleh ada yang sama angka-angkanya. Brute force-nya itu dia semuanya dicoba semacam for itu. Ada bolong-bolongnya ini dicoba sama satu semua dulu, misalnya 1 bisa, nggak bisa. Kemudian 1 2 bisa, nggak bisa. 1 3 nggak bisa. Ujung-ujungnya ketemulah di sini 4 6 8 9 1 2 7 2 I 3 4 8 dan seterusnya. Berarti nanti ada sekitar tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 26 27 28 29 sekitar 50 for lah. Jadinya ada for, dan setiap for itu dia ngulang bilangannya 0, bilangannya 1 sampai dengan 9, dicoba semua dan memenuhi syarat nggak, sama nggak di barisnya, sama nggak di kolomnya, sama nggak dengan 3x3-nya. Itu brute force dan pasti ketemu, namun sayangnya dia lambat karena kecek satu-satu. Oke, ini yang tadi. Ada yang lebih efisien, namanya itu backtracking, dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, brute force itu teknik pencariannya dinamakan dengan exhaustive search. Bisa permutasi, kombinasi, atau himpunan lainnya dalam himpunan. Ini step by stepnya. Dia daftarin dulu semua solusi yang mungkin. Kemudian dievaluasi yang mana sih paling baik dari situ. Kemudian setelah dapatkan yang terbaik diumumkan. Contoh penggunaan exhaustive search itu adalah traveling salesman problem. Traveling salesman problem ini dari satu kota ke kota lainnya hanya boleh dilalui sekali dan bebas dia dari sini bisa ke sini, ke sini. Dia hanya bisa sekali aja dan balik lagi ke asalnya. Dia keliling mengunjungi kotanya hanya boleh sekali saja dan dicarilah ya rutenya paling dekat, misalkan dari sini dari Selindung ke Gabek berapa kilometer, dari situ dari Gabek ke Sungai Liat berapa kilometer misalkan. Itu dia berlanjutan intinya. Dia itu nyariin sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton itu sub bagian dari shuffling salesman problem. Misalkan ini dinamakan sirkuit Hamilton, dan sebagainya. Nanti dikelaskan lagi. Ini itu step by stepnya, saya langsung aja. Logika kita gimana sih kita ke menelusuri yang ini agar A, B, C, D bisa ditelusuri satu-satu. Bisa A, B, C, D, A, D, C, B, A, D, B, C, A, B, C, D, A. Bisa juga A, B, D, C, A, C, D, A. A, C, D, B, A. Kalau begitu. Intinya komputer nanti secara otomatis nyariin solusi yang ada. Atau kita kalau manualnya bisa dilihat dari gambar ini. Kita cek satu-satu.
Dari semua yang ada, yang terpendek itu akhirnya ditemukanlah dari sini 32. Misalkan A ke C 5. Ada berapa? A ke C berapa? 5 ya. A ke C itu 10. C ke B ya dah, ini 8. Kemudian D ke A, B ke D 9. Kemudian dari D ke A 10. Oke, ini nggak urut ya. Intinya di sini ke sini 5 tambah 8 13 tambah 9 22 tambah ini 10 32. Rutenya boleh A C B D A atau A D B C A. Rutenya mirip-mirip ya. Permutasi itu kombinasi dari himpunan yang ada yang urutannya diperhatikan. Jadinya ABC sama ADC, ABC sama ACB beda. Rumusnya pakai faktorial. N kurang 1 faktorial. N itu himpunan yang ada. N kali N. Kemudian ada pencerminannya. Pencerminan itu apa? Artinya dia mirip. Yang ini A, D, C, B, A, B, C, D. Kenapa nggak jadiin satu aja? Jadinya nanti sirkuit Hamiltonnya rute yang ada itu yang kayak gini. 3 ini doang. Jadinya 3 rute doang. Sehingga dia akan lebih efisien. N kurang 1 bagi 2. N kurang 1 faktorial bagi 2 berarti hanya 3 doang. Kalau rutenya ada 20 misalkan 19 faktorial dibagi 2 hasilnya 6 kali 10 pangkat 16. 10 pangkat 16 ini kurang lebih 10 nya ada berapa itu, 16 buah lah kurang lebihnya, lebih dari miliar. Kita lanjut. Oke, jadinya nggak efisien kalau dia banyak poin-poinnya. Oke, ini juga sama kayak tadi. Bedanya yang ini pakai graf gini. Sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Intinya mau pakai yang mana sih? Yang mana duluan? Ini aksesnya. Mau kedua, mau keempat, mau ketiga duluan, kayak gitu. Oke, ini nanti aja. Codingnya nanti ya, kita jelaskan per sesi dulu, yang PowerPoint dulu. Kalau knapsack juga bisa adalah contoh dari exhaustive search. Knapsack ini bagaimana sih kita masukin ke tas objek-objek yang memenuhi syarat beratnya, kapasitasnya, dan paling profit. Ini biasanya dia diterapkan di game-game yang ada fitur mengambil item otomatis seperti di PUBG segala macamnya. Dia nanti komputer yang nentuinnya yang mana sih paling profitnya berdasarkan kapasitasnya tasnya, misalkan 15 kilo, atau misalnya sesarnya kita ada seorang pencuri tasnya 15 kilo, masukinnya apa aja, misalkan handphone adanya, ada beras 15 kilo, yang mana sih paling profit, otomatis yang dipilih adalah handphone. Misalkan banyak handphonenya, masukinlah handphonenya banyak-banyak itu serta komputer dengan memperhatikan berat dari barang itu. Itulah intinya. Knapsack itu dia mencari himpunan objek yang muat ke dalam tas ini dan memberikan keuntungan terbesar dengan batasannya adalah beratnya. Ini objek itu bisa dipilih dengan ditandai dengan 1 dan 0 ditandai dengan 0 itu artinya dia nggak dimasukin ke tasnya. Constraint-nya ini selama berat dikali objek itu kurang dari kapasitas tasnya. Ada berapa objek sih? Misalkan handphonenya ada 2, kurang lebih gitu. Algoritma exhaustive-nya gini. Misalkan diketahui ada objek 1 sampai dengan 4, bobotnya 25 10 5, profitnya 20 30 50 10. Objek pertama bobotnya 2 kilo, menghasilkan atau kan harganya 20, kurang lebih gitu. Solusinya itu adalah menggunakan kombinasi, artinya urutannya nggak diperhatikan.
Solusi yang ada adalah ini. Boleh kosong, boleh semuanya. Namun semuanya bisa nggak? Nggak bisa ternyata, karena dia 22. Sedangkan kapasitas tas kita adalah 15. Atau 16 ya? Ya, 16. Jadinya dia nggak bisa. Yang bisanya di bawah 16, yaitu 15 dan seterusnya. Dari sini, ini perhitungan manual kita ya. Kita buat himpunannya semuanya. Kalau kosong gimana, satu doang gimana, satu dua gimana, satu tiga empat gimana, dan seterusnya. Dibuatlah kombinasinya, didapatlah total bobotnya, keuntungannya. Ini kalau manual. Solusinya 0110, artinya hanya objek 2 sama 3 yang dimasukin. Oke, itu kompleksitasnya. Eksponensial. Oke, ini juga sama kayak tadi. Yang mana sih masukinnya dari 60, 100, 120 ini yang 50. Kalau ini sama ini 220 pas. Kalau ini sama ini 140 nggak pas. Kalau ini sama ini 180 nggak bisa juga. Lanjut ya. Oke, ini juga sama kayak tadi. Oke, lanjut lah. Oke, selanjutnya exhaustive search dalam kriptografi. Dia digunakan untuk menyerang dengan menemukan kata kunci, enkripsi dengan cara nyoba semua kemungkinan kunci. Bisa dinamakan juga exhaustive key search attack atau brute force attack. Ini ada dash 64 bit, nanya 56 bit. Jadi jumlah kombinasinya 2 pangkat 56. Kalau mau nyoba kunci-kunci yang ada ya, misalkan dia menggunakan algoritma dash enkripsi 64 bit, maka dia butuhnya waktunya gitu lama. Dia tidak efisien karena dia ngecek satu-satu, namun dia pasti menemukan solusi. Brute force attack itu dia nyoba meretas password dengan semua kombinasi yang ada pada word list. Dia menemukan password yang ingin diretas pasti ketemu, namun lama. Ini rumusnya brute force attack menggunakan formula gini. L jumlah karakter yang kita ingin definisikan, M-nya panjang maksimum, N-nya panjang minimum. M kecil ini minimum, M ini maksimumnya. Contohnya gini, meretas password 5 karakter. Yang maksimumnya 5 karakter, kombinasi hurufnya A sampai Z besar, angka 62. Berarti 62/1 sampai 62/5. Inilah coba kata yang berbeda-beda. Kalaupun minimumnya adalah 4 password sampai 5 password, berarti 62/4 tambah 62/5. Itulah kenapa di login kayak Gmail itu dia ngasihkan username-nya apa, passwordnya apa. Kalau username sama passwordnya salah satunya, dikatakan username atau password salah, biar hackernya nggak tahu username itu terdaftar atau enggak. Gitu juga dikasih jeda waktu, misalkan yang kali ini nyoba passwordnya salah, dikasihlah 5 menit lagi, salah lagi 10 menit, salah lagi 1 jam, salah lagi 1 hari, tahu-tahunya diblokir. Itulah gunanya ada seperti kasih jeda waktu. Ini kodenya. Brute force itu dia ngecek satu-satu dari kata AAA sampai dengan yang ketemu. Ini bisa diperbaiki algoritma exhaustive search itu pakai heuristik. Seperti Astar kemarin ada heuristik atau dia nebak. Dia sebagai panduan atau tebakan biar ketemu solusi yang optimal atau yang mungkin optimal, bisa meleset, beda sama yang murni brute force. Ini misalkan kubus ajaib. Itu misalkan dia ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, semuanya 15 semua. Nah ini. Kalau normalnya 9 faktorial, dia itu penjumlahannya tambah
horizontal tambah vertikal sama diagonal itu semuanya 15. Jika ya, apakah 15? Teruskan, jika tidak maka tolak. Itu untuk heuristiknya yang ada permainan kubus ajaib gini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini berapa? 7 tambah 8 15. 11 tambah 4 15. Ini tambah ini 15 juga. Tambah ini 15 juga. Ini 15 juga. Itu yang kubus ajaib. Ini sama ini hanya beda ini doang ya. Dicerminkan. 672 nya pindah sini, 834 nya pindah sini. Jadi juga yang ini 438 nya pindah bawah, yang ininya pindah atas. Dan ininya semua kebalik. Ininya semuanya dicerminkan gitu. Oke, penjelasan tentang PowerPoint-nya selesai.